Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah alladzi haqqa hamdi wa an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad khairul khalqillah. Selamat malam sahabat-sahabat Gio, pecinta-pecinta Gio dari Sabang sampai Merauke. Semoga kita semua selalu dalam genangan rahmat Allah, nikmat Allah. Yang sakit semoga diangkat penyakitnya oleh Allah, yang susah semoga diangkat kesusahannya oleh Allah. Semoga kita semua dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dilapangkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dan kabulkan semua hajat-hajat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita semua tim Gio berada di sebuah desa terpencil ya. Alhamdulillah di sini hadir juga bersama Bapak Kepala Desa, Pak Kepala sehat ya. Bapak Limnas juga, insyaallah sehat. Dan juga beliau Bu, sehat ya. Ini tadi sempat cerita beliau bahwa di desa ini ada kejadian yang sangat ganjal, yang mistis ya, konon katanya seperti itu. Cuman kita belum tahu, nanti kita akan minta keterangan sama beliau-beliau yang horor, yang mistis. Jadikanlah tayangan-tayangan ini menjadi hikmah buat kita ambil yang baik, buang yang buruknya, agar kita meyakini bahwa alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman itu percaya dengan adanya yang gaib. Dan hikmah yang perlu kita ambil, jangan pernah dalam keadaan apapun kita datang ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah. Contoh, ke tempat-tempat kemusyrikan, tempat-tempat perdukunan, maka itu yang harus kita hindari. Dan di sebuah desa ini kita akan tanya-tanya kejadian apa yang telah dialami oleh beliau-beliau ini. Ya. Nah, ini kan Mbak Sisil kan ya. Ini Mbak Sisil yang sempat dulu tuh taubat. Tapi sekarang biar cerita sendirilah. Gimana ceritanya Mbak Sisil? Jadi sebenarnya gini, saya tuh mau cerita tuh malu. Tapi ya gimana lagi? Nanti kalau ada korban-korban lagi kan kasihan. Saya tuh taubat kan ya, terus salah masuk ke padepokan, salah masuk ke pesantren, terus ternyata di situ tempatnya maksiat. Yang punya padepokan itu tadi malah melecehi saya. Sampai segitunya? Iya. Itu apakah orang kampung banyak yang tahu? Ya, informasinya sampai Pak Lurah. Pak Lurah ya. Tapi maaf ya, tapi kalau seandainya udah Pak Lurah tahu, kenapa nggak dibubarin? Kenapa nggak digusur? Sedangkan itu udah, kalau memang pelecehan udah bisa jadi itu, maaf Pak Lurah masih mengumpulkan bukti-bukti kan, sebagai tokoh masyarakat nggak gegabah juga, maaf ya. Pak, ini gimana ini anak saya hamil di pesantren ini? Ya, sabar. Nggak bisa tak bunuh kalau dia, sabar. Nggak bisa. Kita cari tahu dulu kebenarannya. Kasihan dia, korban. Ya gimana bijaknya aja menurut kita. Di sini kan juga ada tokoh masyarakatnya juga Pak ya. Saya memaklumi Bapak sebagai orang tua ya, pasti terasa sakit ya. Ini nggak bisa. Ya saya memaklumi, tapi kita juga nggak bisa gegabah. Perbuatannya nggak bisa, nggak terima, bunuh dia. Pak Lurah, bagaimana ambil baiknya tindakannya aja? Kita musyawarah bersama ya, karena kami diundang ke sini. Kita juga nggak serta-merta harus mengambil tindakan yang ceroboh gitu Pak ya. Mohon maaf, saya memaklumi Bapak sebagai orang tua pasti sangat kecewa sekali dengan berita ini, tapi kita juga harus hati-hati betul. Masalahnya ini kan menyangkut panutan orang banyak juga, biayanya juga begitu ya Gus ya mungkin. Saya sendiri juga belum tahu kabar ini, masih simpang siur gitu. Saya sudah mengutus keamanan untuk menyelidiki di sana, juga belum dapat hasil. Yang informasinya belum jelas, masih simpang siur ini. Sampai sekarang belum jelas. Masih simpang siur. Terus menurut Bapak tindakan apa yang harus Bapak lakukan setelah mendapatkan informasi? Kita lihat saja. Berarti kita ke sana, kita silaturahmi, ya kita mengecek kebenarannya. Kan Gimana Bapak Gus? tadi sempat cerita ke kita bahwa di padepokan tersebut ini ada dua kiai ya. Iya. Siapa namanya? Syekh Usman sama Ki Jangkung. Syekh Usman katanya sama beliau ini mengaku wali. Syekh Usman ini sebenarnya katanya dia itu sakti gitu. Tapi anehnya masyarakat di sini itu banyak yang pengikutnya. ya pengikutnya, terutama cewek-cewek.
Tapi ya itu katanya ada pencabulan gini-gini, tapi belum tahu pasti. Masih simpang siur gitu ditanya ini. Gimana Gus? Ya kita tanya mbaknya kan sempat nyantri di situ, ya kan? Apakah benar? Tapi kan ini ngumpulkan bukti dulu ya. Iya. Itu seperti apa sih Syekh Usman sama Kiai Ki siapa? Ki Jangkung ya. Sosok sehari-harinya Apa betul-betul dia itu sakti? Memang sakti. Jadi saya tuh kayak jasut gitu loh Gus. Dasar gimana? Jasut. Kalau saya mau melakukan itu sama Hubungan dia, wik itu ya. ya itu katanya jaminannya surga. Gitu. Masya Allah. Tapi kamu udah melakukan? Karena tanpa kesadaran dia juga, ya tanpa kesadaran diiming-iming surga. Nah itulah lemahnya kadang perempuan itu mudah sekali untuk apa ya, makanya perlu dibentengi dengan keimanan ya, biar nggak mudah itu hal-hal yang seperti ini. Gitu. Ini adalah pelajaran juga ya. Tapi Umi sendiri nggak bisa memastikan karena kita juga belum ada bukti. Ya mungkin karena dia menurut. Ya udah Pak Lurah, kita mending langsung aja Pak Lurah. Jadi Kurang ajar emang itu. Sebentar. Semuanya harus Masa? Aduh, Kiai kayak gitu. Kita belum tahu Sabar, ya. sabar. Kita belum tahu kepastiannya Sabar, Pak Lurah aja kita- juga masih simpang siur juga. kita sama Gusnya nanti silaturahmi ke sana. Ya, tadi kita selesaikan. Silaturahminya Pak. Kita nggak boleh menunda waktu sebelum banyak korban Pak. Ingat. Sekarang juga nggak apa-apa. Monggo terserah Gusnya ini sama Umi. Jadi kita mungkin harus silaturahim mencoba dulu kebenaran itu apakah benar atau tidak. Katanya mengaku wali, katanya hebat, kanuraganya tinggi dan lain sebagainya, bahkan percaya Gus ya. Bener. hamili ya. Kalau benar-benar saya apalagi ada pesantren ya. Kok bisa melakukan seperti itu Gus? Tapi orang tuanya udah lapor ke kita gimana? Ya kan kita tidak nggak bisa percaya. menerima sepihak gitu ya. Kita belum tahu kejelasan. Sabar. Nggak bisa Pak, nggak bisa ini nggak bisa. Sabar, kita Orang hadapi tua dengan juga kepala marah. dingin dulu. Apa Kita mau karena berita ini masih simpang siur, tapi datengin? kita hadapi Gimana? dengan kepala dingin. tenang. Nanti kita cek kebenarannya. Yang penting Bener kita Gus ya, harus Gus ya? ketemu saya itu. Saya juga nggak kepingin saya mimpin di desa ini ada padepokan yang mengajarkan aliran sesat. Kasihan Pak anak saya Pak. Saya Kasihan. juga nggak mau. Nanti Kasihan. aib bagi desa saya. Betul betul. Bener ya, bener Gus ya? Makanya kita sekarang Nggak ini terima Pak sebagai seorang ibu Pak. Nggak bisa. Anak saya perempuan satu-satunya Sabar, Pak. sabar. Kasihan. udah bu, jangan nangis dulu bu. Nanti kita insya Allah atasi. Kita tanya-tanya dulu kiainya. Kamu jangan pakai emosi. Yang penting kita datang ke sana. Pak benar Pak. Sabar. Pasti Pasti kita nanti ke sana, Dulu dia nggak kita ngomong. silaturahmi jangan gitu. Biadab dia itu. Kita lihat dulu kebenarannya, Jangan kayak contoh beritanya Pak. ini ya. Nah, nanti kita ke sana silaturahmi bersama-sama bersama Gusnya. Tapi ada Sil, kamu tahu nggak pernah nggak menjumpai keanehan di siapa tadi namanya Syekh Usman? Syekh Usman. Iya, keanehan yang tidak kamu pernah lihat yang merasa menurutmu itu aneh banget gitu. Banyak. Jadi yang pertama tuh setiap perkataannya itu bisa membuat orang percaya. Terus yang kedua dia bisa jadi banyak. Gimana ceritanya? Jadi banyak. Gimana itu? Iya, jadi kan saya pernah di situ ada pesantren. Ada 2 kiai di situ, tapi yang paling menonjol itu Syekh Usman. Terus saya jumpai dia di tempat dia biasa kholwatnya itu. Oh tempat kholwat. Ya, dia sama perempuan. Terus saya lihat lagi, Perempuan bukan istrinya. bukan. Siapa itu perempuan tuh? Santrinya. Nggak tahu, mungkin santri perempuannya. Terus saya lihat lagi, dia sedang ngajar. Terus ada di masjid. Oh jadi banyak berarti. Iya. Dan anehnya dia pernah mengaku bahwa dia utusan Allah. Pernah diberi wahyu sama Allah. Dan kalau sholat nggak pernah menghadap ke kiblat. Itu ajarannya. Ajarannya seperti itu Gus. Berarti itu sesat Gus. Tapi kita Kan belum ada bukti. lah ya, belum ini ada kan bukti, cuma dari sepihak. belum ada bukti yang real ya. Apa sebaiknya kita datangi ke sana silaturahmi bersama-sama, kita cek kebenarannya Gus. Gimana Gus? Ya. Kita pasti datang ke sana. Ini ya itu yang kamu alami.
Udah Pak Lurah, mending kita langsung aja ke itu siapa itu. Udah Pak Lurah. Ya, nggak pantas buat dipanggil Yai itu. Soalnya kan Buat apa dipanggil Yai? itu mencemari desa ini Pak Lurah. Udah sabar Ustaz Suling. Dia jangan dipancing juga, Ustaz. udah memelesetkan ajaran agama kita, Mas. Iya tahu, kita kan cuma kan Gimana? mendengarkan Semuanya Iya, Dia kita juga belum tahu melihat dengan malah tambah Tapi banyak kan korban ini lagi. saksi. udah jangan emosi. Ingat, kita cuma masih menerima dari Mari saya antar, saya siap antar ke sana, ayo. Kita langsung ke sana, Pak. Lebih baik, Pak. Bentar, kita konsultasi sama Gusnya dulu. Kita ke sana. Hari ini apa lusa apa gimana Gus? Ya, siap. kalau kita sekarang Gus ya. Kalau memungkinkan sekiranya hari ini ya monggo kita silaturahim. Kita kira nggak kemalaman kayak. Ya, saya siap mengantar Gus kalau sekarang. Mendingan sekarang aja Gus. Ya. Iya, kepala desa sudah. Kalau saya Soalnya kan ini udah korban udah ada. Terus Pak Lurahnya mumpung ada linmasan juga. Tapi kita juga nggak bisa menerima sepihak itu Ustaz Suling, karena nanti kan kita belum tahu juga kejelasan apa di depan mata kita itu. Tapi ini udah bilang, saksinya udah Ya kan, bilang. kita kan cuma menerima ini yang belum lihat langsung ya. Tapi kan udah menjadi saksi. Ya sabar dulu, makanya sabar, jangan pakai emosi. Kalau pakai emosi malah nggak Ya. karuan nanti. iya benar. Gimana Gus? Iya, monggo. Saya siap buat mengantar sekarang. Iya. Jadi begini sahabat, kita langsung coba datang ke rumahnya Syekh Usman bersama Ki Jangkung. Di situ banyak santri-santrinya yang diceritakan oleh Pak Lurah, yang diceritakan oleh Sisil bersama bapak dan ibunya bahwa dia ini spiritualnya tinggi sekali ya. Pernah jadi banyak sekali, bahkan ajarannya ajaran sesat dan menyesatkan, melenceng. Dia pernah mendapatkan wahyu begini begitu. Kita kan nggak boleh mengklaim begitu saja, nanti bisa menjadikan fitnah. Al fitnatu akbaru minal qatl, al fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi Allah sering menjelaskan dalam Al-Quran fitnah, al fitnatu asyaddu minal qatl, al fitnatu akbaru minal qatl. Supaya terhindar dari fitnah, alangkah baiknya kita tabayun, kita klarifikasi, kita silaturahim. Inilah yang harus dilakukan umat muslim. Apabila ada masalah, maka kita nggak boleh langsung menjas atau mengklaim ya, oh kamu salah. Walaupun dia itu salah, kalau kita omong-omongkan di publik itu nggak boleh, nanti jatuhnya ghibah. Sedangkan ghibah tersebut kita nanti di akhirat akan memakan dagingnya. Walaupun jelas-jelas dia salah, itu nggak boleh, harus segera tabayun. Apalagi kalau dia melakukan hal yang tidak kita yang kita jas, yang kita klaim, dia tidak melakukan, berarti itu fitnah. Maka fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Oleh karena itu, supaya terhindar dari itu, apa seyogyanya umat Islam, umat muslim yang bijak, yang arif, yaitu kita tabayun, kita klarifikasi. Ini pelajaran hikmah yang besar buat kita. Ketika ada masalah, terutama fitnah perzinahan, fitnah apapun, ini kan bahaya aib. Tidak boleh kita keluar di media sosial, di lain sebagainya, itu tidak boleh ya. Kita harus tabayun, kita harus datang. Apalagi beliau seorang figur katanya ya, seorang kiai, seorang syekh, malu kalau sampai mencuat di publik. Oleh karena itu kita langsung silaturahim, kita tabayun, mengecek apakah benar. Ini Gus, mungkin ini kejadian ini udah lama apa gimana ya? Ini yang kiai ini melakukan seperti ini udah lama kayaknya. Kalau sumber yang saya dapat dari ceritanya Mbak Sisil itu sudah berbulan-bulan. Ya, mungkin korbannya juga udah banyak ya Gus. Sudah banyak sekali. Katanya beliau ya, ceritanya puluhan santriwati yang dihambili oleh beliau, dan banyak sekali yang komplain, bukan hanya keluarga dia. Gitu loh. Ini satu persatu yang kita datangi dulu. Seperti itu. Baik ya, langsung saja ya. Baik sahabat, ini kita closing, saksikan nanti ya. Nanti kita live lagi. Mungkin kalau nggak jam 9 ya jam setengah 10. Kira-kira perjalanan berapa jam dari sini? 1 jam nggak sampai? Ya nggak sampai lah. Ya, kira-kira itu. Nanti kita live lagi ya. Sinyal bagus kok. Baik sahabat, lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan, kita akan silaturahim ke padepokannya Syekh Usman. Ya. Misalnya para santri dan tempat santri untuk tinggal, ya lumayan lah. Luas ya? Iya, lumayan juga. Kalau kediamannya di mana Pak? Kayaknya di depan sana Gus. Apa kita menuju ke sana Gus? Ya, Monggo menuju ke kediaman beliau. Santrinya udah tidur ya? Iya. Ya biasanya ada yang jaga biasanya Gus. Belum, tapi di tempat beliau di padepokannya itu banyak santri yang saya ketat perjagaannya. Jadi banyak santri yang jaga di sana. Jadi
Ya saya baru sekali ini untuk melihat sini dari laporan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kepala desa, ya, di desa ini bersama istri ini mau kawan ke. Assalamualaikum. Mau kawan. Tuhan kau kiai bangsat, biasa. Setan. Tenang, Pak. Tenang. Kiai bangsat. Jangan fitnah. Jangan membela gurumu. Sudah, tenang. Tenang ya. Assalamualaikum wahai umat Rasulullah. Tahan sih. Tenang, jangan emosi, tenang. Jangan emosi, ada Pak Lurah. Tenang, jangan emosi. Tenang. Saya bersama Gus Ipul sini sama teman-teman semua ini mau silaturahmi ke kediamannya. Ya. Ada masalah sedikit yang perlu diluruskan kepada Syekh Usman. Gimana Gus? Assalamualaikum Syekh. Kau bangsat kamu. Tenang. Jangan fitnah kami. Jangan. Tenang Pak. Tenang. Ya, alhamdulillah kita sudah bertemu Syekh Usman yang mana? Jenengan yang mana? Syekh Usman. Beliau Ini Kijangkung. Nasihat beliau ini. Ini istri kita. Ya, Masya Allah. Ya, kita datang ke sini silaturahim Pak Syekh Usman ya. Kita datang ke sini atas tadi itu ada pengaduan dari santri yang jenengan. Ini namanya Sisil. Jadi ada warga yang lapor kepada Ya apa kamu itu? Ada apa ini? Ada apa? Merenggut masa depan santrinya. Ada apa dulu? Dijelaskan dulu. Dijelaskan. Tenang. Ada apa? Bentar ya, bentar. Nanti kita hadapi dengan kepala dingin. Kita omongkan baik-baik masalah ini. Ya, tolong jelaskan berapa. Jadi begini, mohon maaf sebelumnya Syekh ya. Kita panggil Syekh Usman ya. Ini dari keluarga Sisil cerita kepada Pak Lurah, kepada kita. Katanya mohon maaf ada beda-beda sumbang gitu tentang Syekh Usman, terutama Syekh Usman, bukan Kijangkung ya, dikatakan Syekh Usman yang maaf katanya acaranya sesat dan menyesatkan, melenceng gini begitu. Contohnya menyesatkan itu gimana? Jangan bangsat kamu. Tenang, jangan emosi semua, tenang. Jangan pura-pura emosi. Tenang. Saya minta tolong Pak Ustadz, Pak Lurah tolong Iya. anak saya. Kita bahas dulu ini. Tenang, semua jangan tenang, Bu, tenang. Kok ini malah jadi ribut, tenang. Isi ya. Jadi ini masalah ini kita hadapi dengan kepala dingin, kita luruskan bersama Gus sama beliau. Kita luruskan dulu ya. Kiai sesat. Boro-boro bapak-bapak, ibu-ibu, kita Tenang, jangan emosi, tenang. benar. Jadi mohon maaf Syekh, apa benar yang disampaikan oleh Mbak ini, Syekh ini melakukan hal-hal yang sangat dilarang oleh agama, hal-hal yang sangat hina. Saya ini orang suci di sini. Saya waliumu. Gak mungkin saya melakukan hal serendah itu. Kamu pakai benda kamu sesat kamu. Pakai doang. Sabar Pak. Tenang, mohon tenang. Hargai Pak Lurah di sini, tenang. Hargai Pak Lurah, tenang. Biar dijelaskan, tenang. Bapak, ibu-ibu, Tenang. sabar dulu ya. Biar Tenang, masalah ini kita omongkan baik-baik. Ya. Monggo Gus. Ya. Apa? Buktinya apa? Jadi begini Pak Kiai, Syekh Usman, kedatangan kami di sini untuk tabayun, untuk klarifikasi, biar tidak menimbulkan fitnah, malu sama yang lain. Benar itu. Ya kan? Ya, Apalagi benar, Gus. panjenengan itu sebagai tokoh publik, ya panutan umat Islam. Jadi kalau mendengar apakah benar yang dituduhkan oleh beliau-beliau pada sampean katanya jenengan maaf ya tanpa mengurangi rasa taklim saya, apakah benar panjenengan itu menyebarkan yang melenceng, ajaran-ajaran di luar syariat, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat-sangat rendah sekali. Gak mungkin. Saya ini orang suci. Gak mungkin saya melakukan hal serendah itu.
itu? Tenang. Nggak mungkin saya melakukan hal. Jangan emosi semua, tenang. Saya ini orang suci. Tenang. Kamu tenang. Balik bangsat binatang. Tenang, Pak. Tenang. Binatang bangsat. Tenang. Tenang. Gini hargai Pak Lurah ya. Tenang. Bapak, ibu-ibu, Tenang. Hargai Pak Lurah semua. Tenang. kita hadapi dengan kepala dingin. Gusnya masih bicara dengan Syekh Usman, bicara baik-baik, mengklarifikasi kebenarannya. Jadi kita hadapi dengan kepala tenang, sabar, biar masalah ini dulu sama Gus. Jangan emosi, tenang. Hargai Pak Lurah sama Gus. Tenang. Mana mungkin? Saya melakukan hal serendah itu nggak mungkin. Saya ini orang suci di sini. Subhanallah. Nggak mungkin saya melakukan hal serendah itu. Tidak mungkin, itu namanya fitnah. Fitnah apa? Fitnah, buktinya mana? Buktinya. Kayak gitu kok. Tenang, tenang. Buktinya mana? Sabar, tenang, sabar. Tapi sabar ya. Gak terima saya diginiin. Sabar, sabar. Binatang, mukamu binatang. Gak pantas. Sabar, jangan emosi, sabar. Semua sabar, jangan emosi ya. Saya ini orang suci di sini, nggak mungkin saya melakukan hal serendah itu. Tidak mungkin. Itu namanya fitnah. Fitnah. Iya. Nggak ada bukti loh, Pak. Kita di sini mau tabayun aja, klarifikasi. Kalau memang yang dilakukan apa yang dituduhkan oleh beliau ini tidak sesuai, ya nggak apa-apa. Ya, jelas nggak sesuai lah, pasti nggak sesuai. Nggak mungkin saya melakukan hal serendah itu, nggak mungkin. Terus tenang aja. Berapa santri yang kamu cabul ya? Nggak mungkin saya melakukan. Kamu ambil masa depannya. Ya apa kamu itu? Buktinya mana? Tenang, sabar, tenang. Saya ini orang suci. Sabar, tenang. Orang suci. Sayang sama saya. Saya bilang apa pasti kejadian. Karena kamu bersekutu dengan iblis kan? Iya kan? Sabar. Saya ini orang suci. Nggak mungkin saya melakukan hal serendah. Sabar. Bunuh kamu. Sabar. Pak, tolong hargai Pak Lurah. Sabar semua. Suci deh mending. Sabar, jangan emosi, sabar. Keterangan kami tabayun, ya silaturahim sama Syekh. Ini di luar. Keterangan kami tabayun, ya silaturahim sama Syekh. Ini di luar pemikiran kita semua kalau jadi seperti ini. Tujuan kita tadi mengajak beliau-beliau ke sini supaya islah, gitu ya. Silakan, nggak apa-apa. Tapi ya yang baik-baik lah, tolong. Ya, mohon maaf dimaafkanlah mungkin karena emosi. Apakah benar yang dituduhkan oleh beliau-beliau bahwa Syekh Usman, khususnya Syekh Usman ini mengajarkan kepada santri-santrinya itu kayak tidak perlu sholat mengarah ke kiblat, kayak hal-hal yang menjauhkan dari syariat, itu apakah benar? Itu namanya fitnah. Saya tetap sholat, tetap menghadap kiblat, tetap. Kiblatnya di mana? Di hati. Ini kiblat. Gimana Gus? Kiblat kita di dalam. Istighfar, astagfirullahaladzim. Kayaknya sudah sesat ini Gus. Ya bisa jadi banyak Gus. Ajaran beliau ini gimana? Maaf ya. Kita hadapi dulu dengan kepala dingin. Kita bicara baik-baik dulu Gus. Ya. Astagfirullahaladzim. Apakah disayang Allah? Saya ini orang suci. Kiblat semua, kiblat kita ada di sini. Ajaran sampean itu sesat. Enggak usah. Sabar, jangan emosi, sabar ya. Sabar. Tapi ajaran kamu itu sesat. Ajaranmu itu sesat. Kiblat itu. Diam, Kalau sampai ngomong lah. Sabar. diam. Saya bilang diam. Siapa kamu nyuruh saya diam? Sabar saya. Siapa kamu? Sabar. Mas, sabar Mas. Sabar, tolong hargai Pak Lurah kami, sabar. Biar dijelaskan dulu. Kita bicara baik-baik ya. Kita serahkan sama beliau, Idris, untuk mengklarifikasi. Monggo Gus. Ini mana Mi? Biar Agak ngobrol sama Kiai coba. Mungkin sama perempuan mungkin lebih enak. Mohon maaf ya. Gini. Kita di sini mendapatkan laporan seperti yang tadi sudah disampaikan. Kita sesama perempuan. Apalagi saya juga mendampingi beliau. Tidak akan gegabah mengambil keputusan tanpa melihat dengan mata kepala sendiri. Intinya Bunyai kan selama ini mendampingi si Syekh, tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah benar yang dilontarkan ini adalah fitnah yang seperti Syekh sampaikan? Pasti
Bu Nyai bisa memberikan sedikit informasi kepada kami sehingga kami bisa menimbang-nimbang apa sih sebenarnya yang terjadi. Mungkin Bu Nyai bisa sampaikan kepada kami sehingga kami sendiri nanti akan musyawarah bersama, juga bisa mendamaikan para warga. Jangan sampai ada perbuatan yang brutal, sampai kita tidak akan melakukan sesuatu mendengar informasi tanpa tabayun dulu. Begitu pula di sini yang kita cari adalah jalan tengah. Jangan sampai ke belakangnya nanti menimbulkan kekacauan dan mendatangkan banyak korban. Mungkin dari Bu Nyai sendiri bisa kami sampaikan sehingga bisa semuanya mendengar apa yang sebenarnya terjadi. Ini kayaknya udah kayak melenceng dari secara omongannya, dari kesombongan dia, kayaknya udah bener yang dikatakan warga. Tapi istighfar dulu, apa ya? Nggak ada bukti mas. Bukti Itu sama dengan fitnah. Apa ini? Istighfar. Zaman sekarang ini banyak sekali fitnah merajalela di mana-mana. Maka kita sebagai panutan orang banyak jangan gegabah mengambil keputusan. Gini Mi, dari omongannya aja tadi udah kelihatan Mi. Pak Lurah udah menyaksikan, semuanya udah menyaksikan dari omongan dia. Masa gitu masih belum terbukti Mi? Di sini ada sesepuh, ada Gus Idris, ada Pak Lurah, ada juga masyarakat. Jadi biarkan Bu Nyai dulu bicara, baru kita mengambil kesimpulan nanti seperti apa. Maaf, sabar dulu, tenang. Kamu udah dididik di pesantren, bisa menyikapi, belajar sedikit demi sedikit apa yang harus kita lakukan. Gini Mi, tadi saya memang benar-benar sabar Mi, karena saya belum percaya, karena saya belum melihat di depan mata saya. Tapi setelah mendengarkan beliau ngomong, setelah melihat dengan mata kepala saya sendiri, ternyata memang benar apa yang dia omongkan. Ngomong apa? Saya ngomong apa? Ada yang dari omongan Bapak tadi masalah wahyu Allah, mana ada Pak? ini ajaran saya. Jangan sesat. Udah kan? Sabar. Kelihatan kan? Sabar ya. Astagfirullah. Kamu mau apa? Gak bisa ini, gak bisa damai. Terus kalau menurut mu'afak ini Saya orang memang suci, orang aliran itu sesat. saya. Istighfar. Mau kamu apa? Ya Allah, istighfar ya Apakah Allah. dengan bertarung kita bisa menyelesaikan masalah? Apakah kita dengan berantem kita bisa menyelesaikan masalah? Apakah dengan bertumpahan darah kita bisa selesai semuanya? Apakah itu yang kita harapkan? Selagi dia bisa berhenti, kita Mi, nggak ada perkelahian. Tapi kalau dia nggak berhenti Mi, masih meneruskan, ya mau nggak mau Mi. Baik, boleh Umi mendengarkan dulu apa yang perlu Bu Nyai sampaikan, biar kita juga bisa mendengarkan maaf. Kita nggak bisa mengandalkan emosi. Saya paham situasi yang saat ini seperti ini. Tapi ajarannya jauh dari ajaran Islam, Umi. Udah Mi, Seperti semua itu. mendengarkan Mi, apa yang dikatakan beliau Mi. Ya, Udah kita nanti kita sharing, walaupun benar ini punya sesuatu yang di luar kita harapkan. Setidaknya kita jangan gegabah mengambil tindakan. Ya, orang yang gegabah itu di situ dicampur iblis, setan. Dengarkan dulu Bu Nyai penjelasannya gimana. Ya, maaf ya. Jadi jangan emosi dulu, tahan dulu. Kami akan mendengarkan apa yang Bu Nyai harus sampaikan sekarang. Tolong sampaikan yang sebenarnya. Ya, apa yang Bu Nyai tahu keseharian Syekh, pasti sebagai seorang istri tahulah apa yang akan disampaikan. Saya memang selaku istri dari Syekh, tapi semua yang dikatakan, yang dilontarkan itu tidak benar. Karena saya tahu semua suami saya. Tahu dari mana? Karena saya sudah hidup lama dengan suami saya. Suami kamu tuh bisa jadi banyak, iblis dia tuh. Sabar. Kalau Anda bisa bicara begitu, berarti Anda akan bisa membuktikan. Mana buktinya kalau suami saya melakukan seperti Benar itu? juga. Buktinya mana? Sudah berapa puluh santri yang ditiduri sama suami Anda? Semua harus ada bukti. Iya. Berikan penjelasan dulu ya. Masuk akal juga apa yang diucapkan Bu Nyai. Tanpa bukti kita juga tidak bisa memvonis seseorang itu bersalah nih. Gitu. Tapi saya sendiri yang sudah mengalami. Itu kan perkataan Anda. Tapi kalau mana buktinya? Nah, Kalau Anda memang suami saya salah, pasti Anda datang ke sini akan membawa bukti, tidak hanya omong kosong. Makanya saya minta mana bukti kalau suami saya itu telah mencampuri Anda. Sabar dulu, sabar. Bapak sabar dulu ya. Para warga, bapak-bapak, ibu-ibu, kelasnya sabar dulu. Biar Uminya memberikan penjelasan dulu. Ya, gimana menurut Pak Lurah sendiri sama Gus? Kalau menurut Umi pribadi masuk akal juga ya.
membawa info berita tanpa bukti pasti nggak percaya juga. Sebagai Umi sebagai penengah sama Gus kan harus ambil tengahnya nih Pak Lurah. Menurut Pak Lurah sendiri gimana gitu? Neng juga kesini kalau cuman ucapan, kami juga sedikit banyak ada keraguan-raguan gitu. Mohon maaf ya Neng ya. Tapi gimana Umi, itu kan masalah ini gimana buat nunjukin buktinya Umi? Iya juga. Kalau sepihak itu namanya fitnah, Mas. Itu namanya fitnah kalau sepihak. Saya orang suci di sini. Nggak mungkin saya melakukan hal serendah itu, nggak mungkin. Betul. Nggak mungkin. Ya apa dia itu? Dia pernah mengajarkan kepada santri-santrinya tidak perlu sholat. Fitnah. Sekali-sekali memfitnah Ustaz saya. Fitnah. Sabar semua, saya Pak Lurah, Pak Lurah monggo. Sabar. Ya kebijakan ada Pak Lurah, mungkin Kita bicarakan dulu, ya Gus ya. Ini Apa benar Saya- Syekh yang disampaikan beliau? Itu tidak benar. Tidak mengajarkan tidak sholat. Sholat tetap sholat, tapi kiblat ada di hati kita. Sabar. apa benar? Saya akan tunjukkan kewalian saya kalau perlu. Astagfirullahaladzim, istighfar ya Allah. Sombong. Jangan fitnah lah, tolong jangan fitnah. Nggak ada bukti itu namanya fitnah. Gimana Gus? Dari Neng ada lagi mau disampaikan? Ada berapa puluh wanita yang dituduh sama dia. Dia bisa berubah menjadi banyak loh. Sampai dari mana itu? Tahu dari Saya tahu sendiri. Saya lihat sendiri. anehnya lagi, ini santri masih banyak di sini Neng. Jadi kenapa ini santri juga masih bertahan di Karena sini? mereka dihasut. Orang. Iblis itu jadinya. Fitnah. Tidak ada asuhan. Dihasut. Sabar, semua sabar. Semua sabar, hargai Pak Lurah dan Gus di sini. Semua sabar. coba tanyakan. Kan tadi beliau menyampaikan sholat tetap sholat tapi kiblat di hati kan? Yang dimaksud kiblat di hati itu mungkin bisa dijelaskan kepada kami sehingga tidak menimbulkan kami ini salah tafsir. Dimanapun menghadap kemanapun sah. Asalkan dia percaya Allah ada di hati. Masya Allah. Silakan Mi. Istighfar. Asalkan percaya. Astagfirullahaladzim. Kalau Istighfar. begitu Syekh mendapatkan ajaran ini dari mana? Karena kita punya Nabi besar Muhammad. Saya langsung SAW. menerima wahyu. Saya akan tunjukkan kewalian saya kalau perlu. Ini udah ngawur ini Cehnya ini bagus ajarannya. Hei. Diam. Saya pribadi. Coba bayangkan anak kalian dilakukan seperti ini. Kalian bisa sabar nggak? Sabar. Bisa sabar nggak kalau anak kalian diperlakukan seperti Ajarannya udah menyimpang dari syariat Islam. Sabar dulu, Bapak Ibu. Pak Lurah Saya tahu mana yang ajar benar, mana yang Di sini mah suci. Mana buktinya? Sabar. fitnah kamu fitnah. Gak ada bukti, jangan fitnah. Kamu gak dengar ya? Tenang, kamu tenang. Ajaran dia itu nggak. Gak ada bukti, jangan fitnah. Kamu tenang. Itu buktinya tadi dia ngomong sendiri. Sabar ya. Kita hadapi dengan kepala dingin, kita luruskan dulu. Aduh, ini udah gak bener nih. Tolong bantu, Pak. Antu, angkat terus sini dulu. Ini tangan nyampe ke sini dulu. Angkat deh. Udah ini situasi aman. Udah gak aman. Tuh kan bener, Mi. Udah kelihatan kan, Mi? Udah seperti itu, Mi. Kita nggak bisa menyimpulkan saat ini. Ini situasinya udah nggak aman kayak gini. Saya akan tunjukkan kewalian saya. Itu kayak karena makan. Pergi semua kalian. Sudah saya bilang. Udah pergi. Pergi semua kalian. Kau iblis. Sabar. Pergi semua. Sabar Bapak Ibu-ibu. Kita sabar, kita hadapi dengan kepala dingin. Gimana ini Gus Idris? Kita pamit Umi? dulu. Ini tolong dievakuasi dulu. Kita untuk menjaga keamanan Pak Lurah lebih baik kita. Ayo, kita mohon pamit dulu. Kita Ya, pamit bener dulu. Umi, Ayo, ya ayo. bener. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya ya. Ya. Mohon assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tolong digotong. Ayo pulang. Gotong. Gak terima saya. Santri tidak datang. Santri udah dirasuk iblis kalian. Kau iblis. Ajaran sesat. Sadar.
Ya sudah, kau. Sabar ya, sabar. Kenapa? Tenang, sabar. Ayo, lebih baik tolong ini, tolong. Ayo ini Pak, bantuin aja. Apa? Dasar. Kalau di sini Mbak bukti ya. Awas kalian. Udah ada buktinya guru kalian. Tenang, sabar, ayo kita hadapi dengan dingin. Sabar, Tenang, sabar. tenang. Sabar Bapak, Ibu-ibu, sabar. Coba nggak apa-apa. Kayaknya serius sekali ini. Ya, kita obati dulu. Udah kelihatan Gus, ternyata Gus. Memang acara mereka susah. Buat Satya itu. Sakti juga ternyata. Kok bisa ini Gus ya? Ternyata sakti juga. Kenapa mereka semua banyak yang percaya? Ajarannya juga sesat nih. Sesat dari syariat Islam. Kamu juga kok bisa masuk gitu. Gus, maaf, mohon tolong diobati Gus. Maaf, saya bawakan. Iya, mungkin aja. Bos, Iya, menyerang. Bos, hati-hati Bos. Ini kekuatannya Kita evakuasi itu dulu. kekuatannya sangat dahsyat ini Bos. Memang benar itu. Bukan kiai lagi, itu dukun kayaknya. Hah. Ayo kita ke sana aja, Pak. Jangan. Bilanginnya. Sini saja, tenang. Sini saja. Tenang. Coba kalian anggap itu anak kalian sendiri. Gimana perasaannya? Bisa sabar nggak? Ya, tapi sabar di sini. Bisa sabar nggak kalian coba? Harap tenang. Hargai di sini desa kami dan lurah kami hargai ya. Tolong Saya dihargai. tahu. Tolong dihargai. Tapi dia sudah nyeleneh dari ajaran Kita Islam. nggak bisa Gimana? begitu saja. Kita harus butuh bukti yang konkret. Namanya ya tetap aja kalah karena nggak kelihatan mata. Tapi ajarannya tadi Gus. Udah Pak Lurah udah mendengarkan Ya, sendiri. kalau kita dengar dari perkataannya Udah Syekh menyimpang Usman, loh. sudah menyimpang memang. Iya kan? Tapi bukti secara konkret kita butuh. Kalau untuk perzinaan kan kita nggak ada bukti. Pokoknya saya minta Pak Lurah harus segera ini Pak Lurah. Siap. Ya, kita evakuasi dulu, kita obati dulu. Ya, kita obati dulu. Oke, sahabat. Mungkin cukup sekian dulu ya. Selebihnya besok kita datangin kembali. Ini kita obatin dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ketemu aja ya. Ayo,